Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Rifani ingin berceramah tentang kematian. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa dicabut, napas kita tersenggal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surah Kahf. Saudara-saudari sekalian, cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput kita? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya, yaitu menuju akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita untuk bertemu Rob kita? Sudah layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Sudah pantaskan saudara-saudari? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebagian dari impian kita. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr. Pada hari ini kita telah mendengarkan banyaknya kematian. Dengan pandemi saat ini yang kita jalani, banyaknya kematian yang telah kita dengar karena penyakit ataupun karena takdir. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru. Kita sebuah lubang gelap, kecil, seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat dan menjauhkan diri dari hal-hal dilarang oleh agama. Saudari-saudara sekalian, apakah kalian tahu manfaat mengingat kematian? Adapun manfaat dari mengingat kematian, yaitu selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat.
menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan. Karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba kita hanya menggunakan kain kafan saja. Bila menghadapi cobaan, lebih sabarlah dan kuat, karena tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Bertaubatlah, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir kehidupan yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya, mendadak, dan bila sudah datang waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati. Husnul khotimah atau su'ul khotimah atau hari akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah, pada saat kematian manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir maut, banyak mengingat mati. Penyebab su'ul khotimah menurut sebagian ulama ada 4 faktor, yaitu mengabaikan sholat, minum khamar, durhaka pada kedua orang tua, menyakiti kaum muslim. Itulah penyebabnya. Anas Ar'ah menunturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan." Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut, akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasannya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dalam surah Kahf ayat 19. Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian.
Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya, saudara-saudari sekalian pasti tahu pecandu narkoba atau seks bebas. Pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.